Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, manga One Piece memiliki segudang misteri, seempang clue terselubung, dan akhirnya menyebabkan jutaan bintang kemungkinan di setiap jawaban misterinya. Di tempat yang lama, kami sangat hobi sekali membuat teori yang berkaitan dengan pengetahuan dunia nyata, entah itu menurut sains ataupun sejarah. Dan akhir-akhir ini, sepertinya kami sudah jarang menguak misteri menggunakan pengetahuan dunia nyata, sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah sebuah penghancuran Red Line berdasarkan mitologi Nordik. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Karakter yang paling kental akan unsur Vikingnya dalam dunia One Piece adalah karakter yang berasal dari Elbaf. Karakter berukuran raksasa yang pertama kali dimunculkan pada arc Little Garden. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat. Tidak heran para angkatan laut sangat ingin memiliki pasukan dari Elbaf. Mitologi Nordik dan Viking merupakan hal yang saling berkaitan. Great Serpent Soaked in Blood pada chapter 129, itu adalah chapter di mana Luffy dan kawan-kawan meninggalkan pulau Little Garden. Brogy dan Dory memberitahu Luffy bahwa mereka harus terus melaju ke depan apapun yang terjadi. Lalu hal hebat pun terjadi. Ada sesosok ikan yang sangat besar muncul di hadapan kapal Luffy waktu itu. Nami, Usopp, Vivi, bahkan Sanji pun mulai mempertanyakan apa yang harus dilakukan. Apakah mereka benar-benar harus melaju ke depan? Jawaban Luffy di sini adalah Luffy mempercayai perkataan Brogy dan Dory tadi. Zoro juga sama seperti Luffy. Ia sangat santai dengan situasi yang mencekam itu. Dory sendiri mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan pemakan pulau. Lalu Brogy melanjutkan, bukan hanya ukurannya saja yang mengagetkan, tapi kotorannya yang besar setelah menelan seluruh pulau. Kemudian Brogy dan Dory pun menggunakan teknik yang disebut sebagai Hakoku, sebuah teknik yang membuat lubang pada ikan itu. Dan kelompok kru topi jerami berhasil pergi dari pulau Little Garden dengan selamat. Sekarang pertanyaannya, apa itu Great Serpent Soaked in Blood? Atau dalam translate web Indonesianya disebut sebagai ular darah merah. Eiichiro Oda dalam interviewnya pernah mengatakan bahwa ia berniat untuk menamatkan One Piece dalam 5 tahun pertamanya. Jadi seharusnya ada banyak clue yang Oda tanam di 5 tahun pertama One Piece. Perjalanan Luffy sebelum memasuki New World merupakan sebuah perjalanan yang banyak sekali terdapat clue terselubung mengenai ending One Piece. Apalagi Little Garden merupakan arc di mana para raksasa Elbaf atau bisa dibilang orang-orang dengan versi Viking dunia One Piece ini muncul pertama kali. Sehingga setidaknya ada clue yang ditanam oleh Eiichiro Oda di sini. Dan ucapan yang disebut oleh Brogy serta Dory mengenai ular darah merah sepertinya bukanlah sebuah makhluk hidup. Ucapan mereka adalah sebuah metafora yang arti sebenarnya adalah sebuah red line. Red line merupakan sebuah garis yang mengelilingi dunia One Piece, sebuah dinding merah yang menjulang sangat tinggi. Dan hal ini terhubung dengan mitologi Nordik yang disebut sebagai Jormungandr. Jormungandr atau biasa dikenal sebagai nama Jormungand adalah ular laut yang merupakan anak kedua dari raksasa Angerboda dan Dewa Loki. Saat ia masih kecil, Jormungand dibuang pada lautan luas yang mengelilingi Midgard oleh para dewa karena menurut ramalan, Jormungand merupakan salah satu iblis yang akan menghancurkan mereka. Sang ular tumbuh sangat besar sampai akhirnya cukup panjang untuk melilit bumi dan harus menggigit ekornya sendiri. Ketika ia melepaskan ekornya, maka dunia akan berakhir. Karena sebab itu, ia mendapatkan nama lain yaitu ular Midgard atau ular dunia. Musuh abadi Jormungand adalah Thor. Kami ulangi, ketika sang ular itu cukup besar sampai ia mampu menggigit ekornya sendiri. Dan ketika makhluk ini melepaskan ekornya, maka Ragnarok akan dimulai. Ragnarok dalam mitologi Nordik memiliki arti sebagai pertempuran akhir dunia. Pertempuran terjadi di suatu daerah bernama Vigrid Plain. Makna dari pertempuran ini tidak hanya pertempuran antara dewa, raksasa, dan monster, tetapi juga melibatkan seluruh alam semesta. Dari pertempuran ini banyak dewa-dewi yang mati termasuk Odin. Jadi apakah nakama mendapatkan poinnya? Red Line merupakan garis penghalang, sebuah benua penghalang yang besar yang melintasi seluruh permukaan bumi dunia One Piece. Kami pernah membahasnya di video lama, kenapa bumi One Piece berbentuk seperti ini, yakni ketika bumi kita berpijak sekarang berputar ke arah berlawanan.
akan menyebabkan banyak bencana yang pada akhirnya dataran bergabung menjadi satu persis seperti Redline dunia One Piece. Ya, itu merupakan penjelasan yang sangat singkatnya. Penjelasan aslinya sangatlah panjang hingga membutuhkan waktu 10 menitan. Sekarang kembali. Redline adalah sebuah pemisah dunia yang satu dengan dunia yang lain. Makhluk hidup yang grupnya bukan manusia kebanyakan berasal dari New World, seperti suku Ming, manusia ikan, Elbaf, raksasa, naga, dan lain sebagainya. Sedangkan manusia asli kebanyakan berada di Grand Line. Sudah menjadi teori yang umum dan menjadi teori yang turun-temurun bahwa untuk mendapatkan All Blue, Luffy harus menghancurkan Red Line. Di waktu itu, dunia akan sangat kacau karena Red Line yang merupakan penghalang cuaca Grand Line dengan New World tiba-tiba disatukan. Maka akan terjadi hal yang mengerikan. Di atas Red Line juga terdapat Mariojoa, tempat para petinggi dunia berkumpul. Para Gorosei, ketika Red Line hancur akan terjadi perang besar-besaran dari kelompok kru topi jerami. Luffy yang sepertinya membawa banyak kepercayaan dari makhluk hidup yang bukan berasal dari manusia melawan orang-orang yang so suci, yakni para kaum naga langit. Sekarang kami ingin kembali menceritakan kisah mitologi Nordik. Musuh abadi Jormungand adalah Thor. Nah, nanti pada saat datangnya Ragnarok, Jormungand akan bangkit mendengar panggilan ayahnya dan akan naik ke permukaan yang menyebabkan badai-badai dan tsunami. Di hari pertempuran, Jormungand akan melawan Thor, dewa petir, di mana Thor akan membunuh Jormungand dengan palu Mjolnir. Namun Thor kemudian mati diakibatkan oleh bisa Jormungand. Sekarang dalam dunia One Piece-nya, siapakah Thor itu? Apakah warga suku Ming karena mereka mengeluarkan elektro? Hoho, bukan. Oda sudah memunculkan karakter dengan kekuatan petir di 5 tahun pertama pembuatan One Piece. Dan nama dia adalah Enel. Enel merupakan seorang dewa, dan Odin juga disebut-sebut sebagai dewa. Enel saat ini sedang berada di bulan, mempelajari artefak yang ada di sana dan memiliki segudang pasukan serta teknologi yang sangat mengerikan. Di akhir pertempuran dia melawan Luffy, Enel pergi ke bulan sambil berkata bahwa ia akan datang lagi ke bumi. Dari sini, sekarang poinnya sudah terhubung semua. Kedatangan Enel di bumi kemungkinan besar akan terjadi ketika Ragnarok dunia One Piece terjadi. Atau bisa jadi, dialah orang yang memulai Ragnarok karena menghancurkan Red Line. Enel adalah dewa. Enel berasal dari klan Birka. Dan Birka merupakan orang-orang asli yang berasal dari bulan. One Piece memiliki keterikatan yang kuat dengan bulan. Bahkan 5 klan besar di Wano Kuni seperti Shimotsuki, Amatsuki, Kozuki, dan lain sebagainya mengusung nama bulan. Klan Ming juga terhubung dengan bulan. Jika kita tarik semua pengetahuan tadi, maka kesimpulannya adalah ular darah merah yang tidak bisa dihancurkan oleh Brogy dan Dory adalah Red Line. Oda menaruh clue terselubung di sini bahwa suatu hari Red Line akan hancur, yaitu dengan cara memperlihatkan Brogy dan Dory yang melubangi ikan besar tadi. Warga Elbaf adalah orang-orang yang paling dekat dengan unsur mitologi Nordik dan Viking. Sesuai dengan mitologi Nordik, Jormungand akan melepaskan ekornya, yang artinya suatu hari Red Line akan dihancurkan, dan ketika Red Line hancur, tsunami dan cuaca akan sangat kacau. Orang yang bisa mengalahkan Jormungand hanyalah Thor, dan Thor-nya dunia One Piece adalah Enel. Ragnarok bukan hanya sebuah perang yang melibatkan dewa, raksasa, dan monster, tetapi juga melibatkan seluruh alam semesta. Dari pertempuran ini, banyak dewa-dewi yang mati termasuk Odin. Maka intinya di perang inilah Luffy akan memperjuangkan seluruh alam semesta, termasuk makhluk hidup yang bukan berasal dari manusia, seperti raksasa, Ming, manusia ikan. Para dewa-dewi yang mati di sini sepertinya adalah kaum naga langit, orang-orang yang mencap diri mereka sendiri sebagai dewa. Ini akan menjadi perang terakhir dalam dunia One Piece, sebuah perang yang menjadi penentu akankah dunia ini akan damai atau tidak. Ngomong-ngomong, pengetahuan yang kami bicarakan mengenai mitologi Nordik tadi, kami baca melalui internet, seperti Wikipedia dan beberapa website. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.